Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan beberapa contoh skripsi untuk manajemen operasi, tapi kali ini kita akan melihat beberapa skripsi yang sifatnya kualitatif. Nah, ini yang pertama, kalau Anda ingat beberapa bab dalam buku manajemen operasi kita, diantaranya ada tentang tata letak atau layout. Nah, ini juga menjadi skripsi yang menarik karena Anda tidak perlu membuat survei atau mencari responden yang banyak-banyak, tapi ternyata Anda bisa lakukan pada satu perusahaan saja. Dalam contoh ini, mahasiswa ini Mbak Rizka Wulandari melakukan analisis efisiensi tata letak atau layout fasilitas produksi pada pabrik genteng Mas Soka Kebumen. Nah, kita lihat bagaimana susunannya. Secara umum masih sama, ada beberapa bagian di depan tadi, ada daftar isi dan seterusnya, ada intisari atau abstrak. Kemudian juga kita lihat. Nah, kalau dari sisi bab 1 masih sama, latar belakang, rumusan, batasan, tujuan penelitian, manfaat. Landasan teori juga sama, teori-teori yang berkaitan dengan tata letak, termasuk penyeimbangan lini atau line balancing. Dan setelah itu bercerita juga mengenai metodologi penelitian, yaitu objek subjek, jenis data, definisi operasional, teknik analisis data. Nah, yang berbeda itu ketika bercerita mengenai gambaran umum subjek dan objek, analisis data, dan bahasan. Kita lihat sejenak. Masih sama, ada pendahuluan dengan latar belakang kenapa kita tertarik meneliti bagian tersebut, kenapa kok di perusahaan genteng, apa istimewanya tata letak di perusahaan genteng, apa menjadi masalah. Nah, di situ sama kurang lebih dengan yang kuantitatif pun, namun ketika kita mencari solusinya, solusi yang kita berikan lebih lebih ke analisis yang sifatnya kualitatif. Di sini rumusan masalahnya ini agak beda dengan kuantitatif, yaitu yang pertama, tata letak atau layout fasilitas produksi jenis apakah yang sudah dilaksanakan di pabrik genteng Mas Soka. Berarti dia mengadakan observasi dan melaporkan apa yang sedang dilakukan di sana. Kemudian mulai ada analisis, yaitu seberapa besar tingkat efisiensi dari tata letak yang sudah dilaksanakan saat ini. Apakah efisien atau tidak, dan yang lebih lagi, eh, apakah ada cara untuk memperbaiki tata letaknya. Nah, di sini bagian akhir ini yang menjawab permasalahan yang utama yang disampaikan di dalam latar belakang. Kemudian batasan masalah mengenai eh, yang dibatasi, terutama tentang tata letak, tidak yang lain yang akan dibahas. Kemudian tujuannya masih juga sinkron dengan rumusan masalah, yaitu tujuannya untuk menganalisis jenis tata letak yang sedang digunakan, kemudian menganalisis tingkat efisiensi yang saat ini digunakan, dan memberikan rekomendasi. Itu output yang paling akhir. Manfaatnya tentunya yang praktis lebih banyak, tapi secara teoritis pun ada beberapa masukan untuk pengembangan ilmu. Secara praktis itu yang akan paling menerima manfaat, terutama perusahaannya. Kalau peneliti juga ada, tapi terkait dengan penambahan wawasan. Oke, kemudian tinjauan pustaka tentunya juga sama seperti yang lainnya, menceritakan tentang tata letak, prinsip penyusunan tata letak, dan sebagainya, jenis-jenis tata letak. Kemudian ada layout produk, ada layout layout proses, dan seterusnya diterangkan juga di sini. Kemudian setelah itu mulai bicara mengenai
eh, penelitian terdahulu terkait dengan tata letak. Oke, ada diceritakan juga tentang line balancing. Oke, setelah itu pada metode penelitian, objek dan subjeknya, ini objeknya merupakan pabrik genteng Masuka, kemudian subjeknya itu plant manager. Nanti berarti orang-orang yang akan dihubungi, yang akan diwawancara, itu manajer pabriknya, mekanik mesinnya, dan kepala produksi. Jadi ada 3 orang yang diwawancarai. Kemudian apa aja data yang digunakan, ada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara itu berarti ya menanyakan kepada 3 orang tadi, kalau perlu ya masing-masing bidang lebih dari 1 juga bisa. Tentunya pertanyaannya sudah terstruktur, sudah disiapkan terlebih dahulu. Observasi mengenai apa yang sedang dilakukan saat ini, dan dokumentasi melihat dokumen-dokumen perusahaan, SOP yang ada di perusahaan, dan seterusnya. Dan ada penjelasan mengenai istilah-istilah. Kemudian analisis yang dilakukan yaitu menentukan layout, menentukan efisiensi dengan rumus output, kemudian mencari garis yang efisien, kemudian mencari jumlah stasiun yang dibutuhkan. Di situ sudah ada beberapa analisis. Kemudian hasil penelitiannya, ini bab 4, mengenai perusahaan tersebut. Ada cerita sedikit sejarah tentang lokasi. Nah, ini yang cukup penting. Ini denah pabriknya seperti apa. Nah, kita bisa melihat, oh pabriknya ternyata terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini merupakan proses-proses yang dijalankan di dalam perusahaan genteng Masuka ini ya. Ternyata cukup banyak, ada workstation-nya, mulai dari A hingga ke O. Jadi cukup banyak workstation-nya. Masing-masing berturutan seperti ini. Dan kita melihat, oh ini berarti ada urutan logis dari A, proses dilanjutkan ke B, ke C, ke D, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat juga. Oke, pertama rak pengeringan, tempat produksi, dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian disebutkan tentang waktu produksi, jam berapa sampai jam berapa, kemudian denah produksinya. Nah, ini denah proses produksinya. Kalau tadi denah perusahaan secara keseluruhan, termasuk musyola juga tadi. Kalau ini prosesnya itu ada pemipihan yang A, yang B pelapisan minyak, C mesin pres ulir manual, D bagian pembersihan sisa tanah dari cetakan. Oke, kemudian eh, itu yang bagian pertama. Kemudian dia akan melihat apakah efisien atau tidak. Nah, maka ada analisis data mengenai efisiensi. Nah, di sini diceritakan urutan pekerjaannya, pengelompokan stasiun kerja, kemudian dihitung mengenai urutan pekerjaan dan hubungan antar pekerjaan. Nah, kemudian efisiensinya dihitung juga. Oke, kemudian setelah itu ada siklus waktu maksimum. Nah, efisiensi diperoleh di sini. Jadi dari perhitungan data dikumpulkan dulu, mungkin ada uh, langsung observasi, dihitung DTA-nya, atau juga data dari catatan uh, manajer di situ, misalkan nanti bisa dihasilkan tingkat efisiensi seperti ini. Oke, kemudian setelah itu untuk masing-masing stasiun kerja, kemudian dibahas dan lantas dikasih rekomendasi tentang apakah ada perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, di sini diperoleh kapasitas output lebih besar daripada kapasitas output standar desain tata letak. Ternyata merupakan garis yang sudah efisien. Oke, kemudian jumlah stasiun kerja yang ideal berapa nanti bisa dijelaskan
juga. Nah, ini merupakan uh, skripsi mengenai tata letak. Ternyata juga cukup menarik, bermanfaat, terutama bermanfaat untuk perusahaan tersebut. Dan juga tentunya bermanfaat bagi Anda yang meneliti karena sudah uh, mempraktikkan langsung apa yang selama ini hanya ada dalam teori. Kemudian yang kedua, saya ingin menampilkan dari kakak Anda, ini dari Mbak Alyunda Delivia, analisis manajemen persediaan. Nah, dia membandingkan strategi manajemen persediaan di dua perusahaan. Ini perusahaan retail, minimarket, ada di DM Baru, dan di Alfamart. Nah, dia membandingkan dua-duanya. Nah, ini prosesnya juga menarik untuk skripsinya, tapi kalau dari sisi daftar isi kurang lebih eh, sama juga. Ada pengantar, latar belakang pertanyaan riset, permasalahan, dan seterusnya. Studi literatur tentang persediaan, manajemen persediaan, sistem manajemen persediaan, toko retail. Metodologi penelitiannya ini yang agak unik tentang karena dia eksplisit menyebutkan ini merupakan penelitian kualitatif. Dia menjelaskan tentang objek dan subjek, data, sampling, pengumpulan data, kemudian uji yang dilakukan. Nanti kita coba tampilkan. Ini juga ada dalam pembahasan tentang manajemen persediaan di DM Baru dan manajemen persediaan pada Alfamart. Jadi masing-masing dijelaskan terlebih dahulu, baru dibandingkan antara kedua sistem persediaan. Setelah itu ada analisis external factors sama internal factors dan analisis SWOT untuk kedua toko tersebut dibandingkan SWOT dan analisis IEF, EEF-nya, kemudian dibuat lagi analisis fishbone dan didiskusikan. Nah, di sini saya akan ini nanti tentunya ketika Anda sudah selesai skripsinya memasukkan Turnitin-nya. Saya akan lompat sedikit, saya akan tampilkan pertanyaan, pertanyaan risetnya, bagaimana cara mengimplementasi manajemen persediaan pada Alfamart dan pada DM Baru, apa SWOT-nya untuk Alfamart, dan SWOT yang digunakan untuk manajemen persediaan pada DM Baru. Kemudian permasalahan apa yang dihadapi oleh Alfamart maupun DM Baru, apa solusinya, apa perbedaan antara strategi manajemen persediaan antara Alfamart dan DM Baru, permasalahannya, perbedaannya apa, dan rekomendasi untuk dua-duanya. Dan tujuan penelitian juga kurang lebih sama seperti itu, sama seperti permasalahan penelitian. Tapi proses menyampaikannya berbeda. Untuk mencari, uh, untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan persediaan pada Alfamart, untuk mengetahui apa uh, kekuatan dan kelemahan dari sistem pengelolaan persediaan pada Alfamart dan pada DM Baru dan seterusnya itu ya. Oke, kemudian kita langsung aja kita lompat ke metodologi penelitian yang saya rasa cukup menarik di sini. Di sini ditampilkan skema research-nya. Oke. Eh, Pertanyaan, penelitian, tujuan, kemudian ini analisisnya pakai external factors, internal environmental factors, dan analisis SWOT. Kemudian pakai fishbone tadi, kemudian membandingkan dua jenis manajemen persediaan dan memberikan kesimpulan. Nah, ini jadi ada paling nggak ada empat, ada tiga alat analisis, tapi sederhana sebetulnya alat analisis yang digunakan. Oke ya, kemudian pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi juga sama.
Kemudian disebutkan ada triangulasi, yaitu proses untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang beda-beda. Nah, ini membandingkan dari tiga informan. Jadi ada wawancara untuk pada tiga pihak, nanti dilihat apakah klop atau tidak apa yang disampaikan oleh informan yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu sebagai upaya untuk triangulasi. Sebetulnya juga triangulasi bisa digunakan untuk dengan ini, misalkan ada tiga kan ini. Nah, ini observasi, wawancara, dan analisis dokumen itu merupakan proses triangulasi juga, mencari kebenaran dari tiga sumber yang berbeda. Oke, kemudian di sini ada analisis SWOT-nya dijelaskan untuk kemudian ini alat analisisnya dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dikasih kemudian kita coba lihat ini hasilnya. Oke, penjelasan tentang perusahaan tersebut seperti apa, penjelasan mengenai informannya atau respondennya. Oke, kemudian oke, oh cukup banyak orangnya karena ada dua perusahaan yang berbeda. Kemudian dijelaskan persediaan yang dilakukan di masing-masing seperti apa. Ini pakai aplikasi namanya Sireta DDM baru. Kalau eh, model atau metodenya Vivo First In, First Out, sama economic order quantity. Ada juga sistem untuk forecasting. Kalau di Alfamart juga sama Vivo, kemudian ada juga aplikasi menggunakan PDA, Personal Digital Assistant, jadi sifatnya mobile, bisa pakai handphone. Kemudian dia pakai juga just in time, forecasting, EOQ juga. Kemudian dibandingkan analisis SWOT-nya dan analisis faktor internal dan eksternalnya pakai ini, pakai pembobotan. Jadi ada kekuatannya apa, faktor kekuatannya apa saja, berapa bobotnya berdasarkan pendapat dari para responden, dikasih tingkatannya dan diperoleh skornya untuk masing-masing. Jadi ini ada angka-angka yang secara objektif nanti bisa dibandingkan antara DM baru dengan Alfamart. Oke. Nah, kemudian setelah ini lantas ada fishbone analysis. Coba kita lihat fishbone-nya seperti apa. Oh, ini masih untuk dua perusahaan dulu diselesaikan. Untuk perbandingannya menggunakan SWOT dan menggunakan faktor internal dan eksternal tadi. Setelah itu saya ingin tunjukkan fishbone-nya seperti ini. Analisis fishbone untuk masing-masing DM baru maupun untuk Alfamart nanti. Oke. Setelah itu nanti dilaporkan perbedaannya di sini, kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan dan kesimpulannya cukup banyak ini. Karena juga menanyakan mengenai permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi, seperti pencurian, seperti overstock, barang yang diretur banyak. Kemudian sebagai lampiran, ada banyak sekali referensi. Kemudian ini, untuk khasnya kalau kualitatif, ada hasil wawancara. Hasil wawancara di sini pertanyaannya apa, kemudian ini dijelaskan siapa yang apa jawabannya. Jawabannya juga dilakukan coding. Jadi oke, dilakukan coding maksudnya bisa diklaster beberapa jawaban yang mirip, nanti bisa digabungkan, nanti dikasih kode tertentu. Oke, ini yang kelihatan jadi tebal karena catatan wawancara ini. Kalau sekarang gampang karena ketika Anda rekam nanti bisa dengan otomatis bisa ditranskrip. Oke, demikian contoh dua penelitian kualitatif yang barangkali bisa menginspirasi Anda juga untuk melakukan penelitian serupa.
Sebetulnya ada yang menarik juga seperti House of Quality atau Quality Function Deployment yang Anda bisa dengan mudah lakukan juga. Misalkan ini, saya akan uh, tampilkan sejenak. Nah, di sini, kalau Anda ingat, ada House of Quality itu gambarnya seperti ini untuk membuat menganalisis apakah produknya itu sudah bisa bersaing atau tidak dan untuk merancang produk baru. Nah, ini juga sifatnya bisa kualitatif, Anda tidak perlu survei banyak-banyak, nah, tapi nanti cukup pada satu perusahaan, misalnya nanti di perusahaan itu Anda akan wawancara dengan orang-orang yang ada di situ. Saya coba buka salah satu. Nah, ini contohnya yang ada di Harvard Business Review. Oke. Nah, ini kalau masih ingat. Nah, di sini ini semuanya bisa berdasarkan wawancara karena ini merupakan harapan konsumen. Eh, Konsumennya nanti bisa Anda wawancara, juga bisa Anda misalkan buat survei kecil-kecilan lah, tidak terlalu sampai detail. Nah, kemudian nanti yang bagian atas ini wawancara dengan para manajer atau orang-orang yang bekerja di situ di perusahaan tersebut. Ya. Ini juga pernah ada mahasiswa saya yang melakukan House of Quality untuk rumah sakit. Ternyata juga eh, bermanfaat. Yang jelas bagi dari perspektif saya, suatu penelitian itu memang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dan manfaat penelitian kualitatif itu malah jadi sangat besar untuk langsung terasa bagi perusahaan tersebut maupun bagi kita. Oke, demikian beberapa contoh yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.